Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengulas materi tentang pertemuan kedua, yaitu tentang konsep pengangkutan. Jadi untuk memahami hukum transportasi atau hukum pengangkutan niaga, maka terlebih dahulu kita harus memahami tentang konsep pengangkutan itu sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan pengangkutan dalam ruang lingkup hukum transportasi ini? Jadi pengangkutan yang dimaksud dengan pengangkutan yang masuk dalam ruang lingkup hukum transportasi ini, kita bisa melihatnya, kita bisa memahaminya dari 3 hal, yaitu yang pertama, pengangkutan sebagai usaha atau pengangkutan sebagai bisnis. Jadi pengangkutan sebagai usaha ini berfokus pada bahwa pengangkutan itu adalah kegiatan usaha. Pengangkutan yang masuk dalam ruang lingkup hukum transportasi itu adalah pengangkutan yang merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengangkut, oleh perusahaan jasa angkutan atau dalam hal ini pengangkut, untuk mengangkut suatu barang atau orang, dalam hal ini adalah penumpang, dari suatu tempat ke tempat lain sesuai kesepakatan, ke tempat tujuan sesuai kesepakatan. Dan di sini fokusannya adalah ada biaya pembayaran atau ada biaya jasa yang dibayarkan oleh penumpang atau pengirim kepada perusahaan jasa angkutan. Jadi fokusannya di sini adalah untuk mencari laba atau mencari profit. Jadi kalau dia bukan perusahaan jasa angkutan atau dia tidak untuk berbisnis, maka tidak masuk ke dalam ruang lingkup hukum transportasi. Itu yang pertama, pengangkutan dipandang dari bisnis atau dipandang dari usaha, kegiatan usaha. Yang kedua, pengangkutan dipandang dari sisi perjanjian atau kesepakatan. Jadi pengangkutan dari sisi perjanjian ini adalah berfokus pada kegiatan atau berfokus pada kesepakatan yang terjadi antara pihak pengirim dengan pihak pengangkut. Pihak pengirim atau penumpang dengan pihak pengangkut. Jadi di situ ada perjanjian antara kedua belah pihak. Fokusannya adalah atau tujuannya adalah untuk merealisasikan tujuan tersebut. Tentu saja merealisasikan kesepakatan tersebut. Tentu saja kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan dalam hal pengangkutan orang atau barang dari suatu tempat, dari tempat asal ke tempat tujuan sesuai kesepakatan, termasuk waktunya dan termasuk menggunakan alat apa. Jadi kalau misalnya itu kesepakatan antara penumpang dengan perusahaan jasa angkutan bus, maka alat pengangkutnya harus bis. Tidak boleh kita membeli tiket bis tapi dikasihnya adalah tiket travel misalnya. Tidak seperti itu. Jadi yang masuk ke dalam ruang lingkup hukum transportasi yang kita pelajari ini, konsep pengangkutan yang pertama tadi adalah kegiatan usaha, yang kedua adalah perjanjian atau kesepakatan antara pihak pengangkut dengan yang diangkut atau pengirim. Kemudian yang ketiga, yang masuk ruang lingkup dari hukum transportasi, pengangkutan ini adalah sebuah proses dari awal dinaikannya muatan ke dalam alat pengangkut mekanik atau dinaikannya barang atau orang, seorang penumpang naik ke dalam alat pengangkut, kemudian proses perpindahannya, dan kemudian proses penurunan atau pembongkaran di tempat tujuan dengan selamat dan tepat waktu, begitu ya. Jadi kalau yang dimaksud dengan pengangkutan itu di luar dari 3 hal ini, maka dia tidak termasuk pengangkutan dalam hukum transportasi yang akan kita pelajari. Contohnya misalnya saya ke kampus naik kendaraan pribadi, maka itu bukan termasuk pengangkutan yang akan dipelajari di hukum transportasi di prodi hukum ekonomi syariah. Seperti itu ya tentang konsep pengangkutan untuk lebih memahami apa makna atau apa pengertian dari pengangkutan itu sendiri. Jadi kesimpulannya, pengangkutan itu adalah proses perpindahan dari suatu tempat ke tempat tujuan yang dilakukan oleh pengangkut yang merupakan perusahaan jasa angkutan dan dipungut, dan yang diangkut dipungut biaya, begitu ya. Untuk kata-katanya silahkan saudara cari di buku, saudara rangkai, tetapi intinya ada 3 unsur yang tidak boleh lepas.
yaitu adanya di sana kegiatan usaha atau kegiatan bisnis yang di sana memang mencari laba, pihak pengangkut mencari laba, kemudian ada perjanjian atau kesepakatan antara pihak pengangkut dengan yang diangkut, dan kemudian juga yang ketiga ada proses pemuatan barang atau penaikan barang, perpindahan sampai ke penurunan atau pembongkaran di tempat tujuannya, seperti itu. Terima kasih, itu yang pertama. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi terjeda ada azan asar ya. Jadi untuk yang pembahasan yang selanjutnya adalah tentang tujuan dari pengangkutan. Sebelum nanti ke pembahasan terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam video saya sebelumnya, saya akan membahas materinya dulu ya, mengulang dulu materinya. Jadi untuk tujuan dari pengangkutan adalah tentu saja yang pertama adalah sampainya barang atau penumpang tersebut di tempat tujuan dengan selamat dan tepat waktu sesuai kesepakatan. Tentu saja itu tujuan pengangkutan adalah itu yang utama. Dan yang kedua adalah bisa juga ini disebut sebagai fungsi pengangkutan adalah adanya nilai tambah pada barang atau orang tersebut di tempat tujuan. Jadi yang sebelumnya mungkin di tempat asal, sebelumnya dari tempat asal berpindah ke tempat tujuan. Nah, perpindahan ini di tempat tujuan ini ada nilai yang bertambah dari barang atau orang tersebut. Dan nilai ini tidak selalu berupa materi atau uang, seperti itu ya. Nah, dalam hal ini ada dua dapat dilihat atau dapat dipandang dari dua segi. Yang pertama adanya nilai tambah dari segi tempat, yang kedua ada nilai tambah dari segi waktu. Yang nilai tempat ini place utility, yang nilai waktu ini time utility. Nah, untuk lebih memahami kita langsung kepada contohnya. Jadi misalnya seperti kalau untuk beberapa sudah menjawab ya, yang kebagian tugas nomor 5 untuk menjawab pertanyaan nomor 5 ya, tentang contohnya time utility dan place utility ini. Jadi betul, sebagian besar betul, sudah betul. Jadi untuk contoh konkretnya yang place utility itu adalah ketika misalnya seekor ikan yang baru ditangkap di pinggir pantai, kemudian dibawa ke kota, dijual di pasar. Nah, tentu saja ada perbedaan harga ketika ikan itu masih dijual di pinggir pantai dengan dijual di pasar, di kota gitu. Tentu saja ada penambahan nilai harga. Tentu saja yang di kota lebih mahal daripada ketika masih di pinggir pantai. Itu contoh kalau barang. Kalau orang mungkin langsung juga kita bahas di kuis ya. Misalnya Mbak Devia melakukan perjalanan dari rumahnya di Blitar menuju ke kampus UIN Maulana Malik Ibrahim di Malang gitu. Dan perjalanan ini perpindahan ini kemudian menambah nilai guna atau nilai tambah, memberikan nilai tambah pada diri Mbak Devia, yakni nilai tambah ini berupa ilmu. Jadi tidak selalu berupa uang atau materi atau hal yang terlihat, tetapi sangat mungkin menambah hal-hal yang tidak terlihat atau immateri, seperti itu ya. Jadi kalau contohnya Mbak Devia tadi itu adalah ilmu yang bermanfaat gitu. Kemudian bagaimana dengan contoh yang time utility? Untuk yang time utility misalnya saya mengisi seminar di mana, di Jakarta misalnya. Saya mengisi jam 1 siang nanti. Kemudian saya menggunakan pesawat jam 8 pagi. Dengan perkiraan jam 1 siang saya sudah bisa mengisi seminar di Jakarta. Nah, kemudian ketika menunggu di pesawat, ketika menunggu di bandara ternyata pesawatnya delaynya berjam-jam, sehingga kemudian berangkatnya dari Bandara Malang itu jam 1 siang misalnya, sehingga ketika saya sampai di Jakarta acara itu sudah selesai. Nah, ini adalah contoh di mana betul bahwa saya melakukan perpindahan atau pengangkutan dari Malang ke Jakarta dengan menggunakan pesawat udara atau alat angkut udara. Namun, ini tidak memenuhi fungsi time utility. Kenapa? Karena ketika saya berpindah dari Malang ke Jakarta, ketika saya sudah sampai di Jakarta, kemudian acara itu sudah selesai atau sudah habis, maka nilai saya tidak bertambah karena terlambat datang ke acara di Jakarta itu, begitu ya. Jadi, kalau seandainya saya datang tepat waktu, maka maka ada nilai tambah pada diri saya ketika
sampai di acara seminar di Jakarta itu dengan tepat waktu. Seperti itu. Karena saya terlambat, jadi nilai tambah itu tidak jadi ada. Nah, nilai tambah itu apa? Nilai tambah itu tentu saja nilai tambah yang berupa imateri, yaitu saya berbagi ilmu kepada peserta seminar di Jakarta. Seperti itu ya. Jadi itu garis bawahnya di time, di waktunya gitu. Jadi bahwa ada perpindahan tetapi ada catatannya, harus tepat waktu. Itu kalau contoh orang. Kalau contoh barang, saya misalkan seperti misalnya Anda mengirim paket ke kampung halaman misalnya. Nah, paketnya berisi makanan. Nah, Anda menggunakan paket JNE Yes misalnya. Maaf ya nyebut merek ya. Anda menggunakan JNE Yes ya, apa namanya? Yang 1 hari sampai. Namun ternyata tidak 1 hari sampai, tetapi 2 hari bahkan 3 hari. Ada one prestasi di sana yang dilakukan oleh pihak JNE misalnya. Nah, padahal makanan itu adalah makanan yang cepat basi. Nah, di sini ada waktu yang dikejar. Jadi kalau misalnya makanan itu, jika barang itu bukan makanan, maka dia tidak ada basi, maka tidak masalah, tidak ada fungsi time utility di sana. Tetapi ini adalah yang dikirim adalah makanan yang jika terlalu lama di suhu ruang, maka dia akan basi. Sehingga meskipun makanan itu betul memang dilakukan pengangkutan ke tempat tujuan, namun jika waktunya tidak tepat waktu atau ada one prestasi terkait waktu di sana, maka fungsi time utility ini tidak bisa tercapai. Seperti itu ya. Itu contohnya place utility dan time utility. Dan kemudian ada catatan tambahan terkait fungsi ini, bahwa adanya biaya nilai tambah yang bertambah pada barang atau orang tersebut itu nilainya lebih besar daripada biaya pengangkutan. Jadi misalnya ya, saya contohkan tadi saya mengisi seminar, betul memang saya mengeluarkan biaya pesawat misalnya. Nah, tetapi itu kan biayanya sudah besar begitu ya. Nah, tetapi nilai tambah yang saya dapatkan ketika saya berpindah tempat ke Jakarta dan tepat waktu jam 1 siang, itu nilainya lebih besar daripada biaya pengangkutan saya ke Jakarta. Jadi sekali lagi kita tidak berbicara hanya masalah materi atau uang saja atau nominal uangnya, tetapi nilai saya bertambahnya di mana? Bahwa nama baik saya terjaga, bahwa saya datang tepat waktu. Kemudian ilmu yang bermanfaat itu terbagi, bahwa banyak kemudian peserta seminar yang membawa ilmu dari saya, dan saya pun nilai diri saya pun sebagai pendidik misalnya atau sebagai pengisi acara juga meningkat atau mengalami istilahnya value diri saya itu mengalami peningkatan dengan hadirnya saya di acara tersebut. Nah, ini tentu saja adalah biaya pengangkutan yang imateri gitu ya. Nah, jadi perpindahan tempat ini, nilai guna atau nilai tambah di tempat yang baru atau di tempat tujuan itu semestinya nilainya lebih tinggi daripada biaya pengangkutan yang dikeluarkan. Jika Anda sebagai pelaku bisnis, tentunya Anda akan memperhitungkan biaya pengangkutan ini ke dalam biaya produksi Anda, seperti itu. Itu terkait place utility dan time utility, terkait tujuan dan fungsi dari pengangkutan. Kemudian untuk masuk ke pertanyaan yang di video terkait jenis-jenis perusahaan jasa angkutan. Mohon maaf, ini yang betul maksud saya adalah klasifikasi gitu ya, klasifikasi dari perusahaan jasa angkutan. Maksud saya di sini adalah bahwa di sana ada jasa angkutan darat, jasa angkutan laut, dan jasa angkutan udara. Jasa angkutan darat ini terdiri dari 2, angkutan jalan dan angkutan kereta. Kemudian jasa angkutan laut ada kapal, dan jasa angkutan udara ada pesawat. Dan untuk perusahaan-perusahaan, contoh perusahaan-perusahaannya sudah betul semua yang disebutkan. Jadi misalnya kalau kereta PT KAI, kalau angkutan jalan misalnya bis PT Rosalia Indah, Damri. Kemudian ada juga pengangkutan di luar trayek, yaitu misalnya taksi Bluebird, seperti itu. Nah, terkait Gojek bagaimana? Ada pertanyaan juga ya di kelas D kalau tidak salah,
terkait Gojek ini, jadi Gojek ini adalah perusahaan aplikasi atau perusahaan teknologi informasi. Jadi dia bukan secara khusus perusahaan jasa angkutan. Namun perusahaan aplikasi Gojek ini menyediakan layanan angkutan. Jadi banyak layanannya. Layanannya ada banyak dan beberapa di antaranya, sebenarnya sebagian kecil saja itu adalah layanan transportasi, yaitu transportasi penumpang dan transportasi barang ya, angkutan penumpang dan angkutan barang. Nah, namun secara perusahaan PT Gojek ini bukan jasa angkutan seperti itu ya. Kemudian tadi contoh yang sudah bisa menyebutkan ya, contoh yang kapal dan udara, PT Garuda, Air Asia dan sebagainya. Kemudian pertanyaan nomor 3, jelaskan hak dan kewajiban pihak pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim. Nah, ini juga sudah betul jawabannya di grup, di diskusi kita di grup, bahwa kewajiban pengirim atau kewajiban pihak pengangkut. Kewajiban pihak pengangkut adalah tentu saja mengangkut barang atau orang dari tempat asal ke tempat tujuan sesuai kesepakatan dan dengan waktu yang tepat waktu gitu ya, waktu yang tepat waktu sesuai kesepakatan, juga dengan alat mekanik atau alat angkut yang sesuai kesepakatan pula. Kemudian apa yang kemudian menjadi hak dari pihak pengangkut tersebut? Singkatnya, hak pihak pengangkut ini adalah mendapatkan pembayaran atas jasa yang sudah ia lakukan, yaitu mengangkut penumpang atau barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Kemudian apa kewajiban pihak pengirim atau pihak penumpang? Kewajiban mereka adalah tentu saja membayar biaya angkutan yang sudah disepakati atau yang sudah ditawarkan. Biasanya kan ini lebih kepada penawaran dari pihak jasa angkutannya ya. Ada kelas-kelasnya juga kan, ada kelas bisnis, kelas ekonomi. Kemudian ya itu tadi ya, membayar biaya jasa angkutan. Kemudian apa haknya? Haknya adalah mendapat pelayanan sesuai kesepakatan sampai di tempat tujuan dengan selamat gitu ya. Kalau sampai di tempat tujuan tentu saja dengan selamat dan tepat waktu. Intinya sesuai kesepakatan. Kemudian apa yang dimaksud dengan dokumen pengangkutan? Jadi perjanjian pengangkutan ini dibuktikan, ini tidak ada perjanjian tertulisnya, hanya saja ada dokumen pengangkutannya yang nantinya berfungsi sebagai alat bukti apabila terjadi wan prestasi. Nah, dokumen pengangkutan ini contohnya adalah karcis. Contohnya adalah resi. Kalau Anda mengirim paket ya, kalau yang online shop pasti kalau kita membeli di online shop pasti kita meminta resi. Kemudian fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai alat bukti apabila nanti terjadi wan prestasi oleh pihak pengangkut. Kemudian sebutkan contoh yang termasuk time utility dan contoh yang termasuk place utility. Tadi sudah yang sudah saya sampaikan, dan mungkin saudara-saudara juga bisa mendengarkan jawaban dari teman-teman yang lainnya di grup gitu ya. Namun memang ada beberapa yang saya koreksi, mungkin melihat di internet jadi belum diolah jawabannya gitu ya. Yang betul adalah di sana harus ada proses pengangkutan, perpindahan, dan kalau yang terutama yang time utility itu adalah harus ada tepat waktunya, seperti itu. Terima kasih untuk pembahasan ini, cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.